Arisan tentu bukan hal asing lagi bagi masyarakat Indonesia, lantaran kegiatan ini identik sebagai ajang silaturahmi dan wadah menabung uang setiap bulan. Mulai dikenal sejak tahun 1970-an, arisan saat digemari banyak orang, terutama kaum wanita. Seiring berjalannya waktu, arisan berkembang pesat, menjadi budaya dan diikuti berbagai kalangan. Tak terkecuali kalangan sosialita yang tak hanya saling bertukar cerita, namun juga sebagai ajang pamer gaya hidup dan kemewahan. Dalam kiprahnya, kalangan sosialita memang selalu menarik perhatian dan jadi perbincangan. Dengan gayanya yang wah, maka tak heran jika wajah-wajah baru kaum sosialita terus bermunculan. Tak hanya dari kalangan atas, kaum selebritis pun ikut mewarnai. Meski memiliki tujuan baik yakni silaturahmi, namun belakangan publik dikejutkan dengan adanya sebuah konten di sosial media. Adalah pemilik akun yang menyebutkan bahwa dirinya mendapat tawaran untuk menjadi MC pada sebuah arisan yang diduga menggunakan tumbal pria muda atau brondong untuk pesugihan. Hal ini tentu sangat menyimpang karena tak lazim dilakukan. Jadi seeksekusi ini nanti ada salah satu brondong yang sudah dibayar. Itu dibayarnya juga mahal banget, bayarannya tuh ratusan juta bahkan sampai miliaran. Jadi si brondong ini dibeli untuk dijadikan tumbal. Karena mungkin aku orangnya nggak suka berondong ya. Jadi aku tuh kalau dengar sih iya. Karena aku juga punya teman-teman juga, nggak perlu lah aku sebutin siapa, intinya ada yang memang mereka doyan berondong gitu. Dalam arti suka mereka di usia anak muda. Bahkan ada yang menawarin aku untuk jadi berondong aku gitu. Padahal aku kan udah punya laki ibaratnya ya. Jadi mereka bilang jadi simpenan lah atau kayak gimana gitu. Aku bukan tipe kayak gitu. Dan kalau ditanya arisan brondong atau arisan tumbal, jujur saya nggak tahu karena di sini saya kan juga sebagai bandar arisan. Tapi arisan yang saya jalankan ini kan arisan uang, arisan travel misalnya, atau arisan tas atau arisan berian. Jadi kalau ada arisan brondong atau arisan sejenisnya, jujur saya nggak tahu. Fenomena tersebut sebenarnya lebih tepat kalau kemudian kita kaitkan dengan bagaimana kelompok orang-orang yang berada pada tingkatan atau kelas sosial tertentu memiliki perilaku yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Namun beberapa studi-studi di barat misalnya menunjukkan, bahkan dari tahun 1926 misalnya, orang kaya itu didefinisikan sebagai orang yang berbeda. Itu bahkan kata salah satu novelis terkenal di Amerika. Dugaan praktek pesugihan yang dikemas dalam arisan sosialita itu pun sontak menjadi perhatian netizen. Lantaran akan dilaksanakan di sebuah tempat di kawasan Pondok Indah yang notabene merupakan kawasan pemukiman elit Jakarta. Dan ini kemudian diperkuat dengan banyak penelitian-penelitian lain yang menunjukkan bagi kalangan dengan kekayaan tertentu, gitu ya, yang status kelas sosialnya berbeda. Mereka tidak cukup hanya dengan memiliki kekayaan yang lebih banyak dari orang lain, tapi mereka juga selalu ingin dilihat berbeda. Nah, karena perbedaan itulah yang kemudian membuat mereka merasa bahwa mereka sudah berada pada kelas sosial tertentu. Nah, salah satu perbedaannya adalah dalam hal ini misalnya arisan. Kalau orang biasa melakukan arisan, yang dipertukarkan adalah uang. Tapi kalau kemudian kalangan tertentu yang ingin menunjukkan bahwa dia berbeda, maka yang dipertukarkan itu adalah sesuatu yang tentu saja berbeda. Dan luar biasanya, arisan ini dikabarkan sudah berlangsung selama 16 tahun. Berjalan mulus tanpa ada yang mengusik. Member atau orang-orang dari sekte ini merupakan kalangan elit. Bahwa nanti acaranya ini akan dilaksanakan di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Di mana tahun ini merupakan acara ke-16, berarti udah 16 tahun dong
berjalannya acara eksekusi ini. Jadi menurut aku ya mungkin dengan cara seperti itu bikin imun dia jadi naik, apalagi lagi pandemi, ya no why. Ya mungkin aja buat kesenangan pribadi atau juga buat fun, buat happy, buat image, saya nggak tahu ya. Tapi tujuan saya membentuk arisan untuk silaturahmi, arti gini, kita kan semua masing-masing sama-sama sibuk. Dengan adakan arisan, kita 1 bulan 1 kali kan pasti akan jumpa. Bukan hanya seperti itu aja sih, tujuan saya membentuk arisan untuk bertukar usaha. Contoh di sini kan saya sebagai klinik, saya mempunyai klinik kecantikan dan saya juga fashion designer. Jadi kan kita bisa bertukar, misalnya ada yang mau pesan kan bisa dengan saya, atau misalnya ada yang punya usaha-usaha lain, kita kan bisa saling bertukaran, saling membantu lah, dan saling support sesama teman. Sebagai negara beragam budaya, ritual memang telah menjadi sebuah kegiatan turun-temurun yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan. Seperti untuk memperoleh kecantikan, awet muda, kekayaan, serta yang memerlukan persembahan berupa hewan maupun manusia yang dijadikan tumbal sebagai syarat untuk memenuhi kegiatan spiritual tersebut. Pastinya sangat tergolong menyimpang. Namun, apakah hal ini juga berkaitan dengan kejiwaan seseorang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kepuasan? Kalau kita lihat beberapa sekte yang muncul tidak hanya di Indonesia tapi juga di Barat ya, di mana juga sekte yang kita ketahui di sini terkadang memiliki suatu ritual yang tidak masuk akal, tidak bisa diterima dengan nalar, dan kadang-kadang memang justru melanggar hukum. Jika sudah begitu, tentu sangat mencengangkan. Terlebih proses yang dijalani sebelum sampai ke tahap eksekusi pun cukup panjang. Tak hanya disertai dengan ritual mistis, arisan tersebut juga dikabarkan menyantap langsung sang tumbal. Si orang ini ngejelasin bahwa acaranya itu setelah birthday party mereka akan ada yang namanya eksekusi. Karena si berondongnya ini terlebih dulu dia memang sudah dijadikan piaraan atau simpenan dari si tantenya tersebut. Jadi si berondong ini sudah menjalin hubungan dengan tante ini sekitar 2-3 tahun, sampai pada akhirnya barulah si berondong ini dijadikan tumbal. Kalau dilihat adanya korban yang dijadikan pesugihan demi pencapaian tertentu, hal ini sudah melanggar hukum di Indonesia. Dan kenapa ini terjadi? Memang di dalam sekte-sekte kadang-kadang itu tadi sulit diterima oleh nalar, di mana pelakunya sendiri atau anggota dari sekte tersebut melakukan hal tersebut dengan sadar begitu. Praktek pesugihan yang berkedok arisan sosialita sampai saat ini masih dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian. Bahkan pemilik konten viral tersebut sudah dipanggil untuk diperiksa demi mendalami kasus ini agar cepat tuntas. Sementara anggota kami masih penyelidikan di lapangan, yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim. Dan hari ini sudah kita lakukan pemanggilan sekaligus pemeriksaan yang sifatnya klarifikasi kepada seseorang yang tadinya merupakan figur yang ada di dalam video tersebut. Terakhir update-nya itu kemarin pada hari Jumat itu tahap BAP, tahap BAP, kemudian masih tahap sekarang dilanjut tahap penyelidikan. Udah itu aja sih. Terus kemarin DBS yang bersangkutan sempat sakit, titik terang masih didalami sama pihak penyidik sih. Jadi masih diselidikin sampai hari ini. Oleh karena itu saya anjurkan kepada kita masyarakat di Indonesia, marilah memiliki perkumpulan atau kalaupun sekte adalah sekte yang positif, di mana memiliki norma-norma atau aturan yang normal yang berlaku di masyarakat, sehingga kita tidak akan tersangkut jerat hukum atau justru melanggar norma-norma yang ada di sekitar.